making disciples, transforming lives. Saudara, hari ini saya sampaikan firman Tuhan secara berseri. Saya memberikan judul firman Tuhan hari ini, judul besarnya adalah menantikan janji Tuhan. Di ibadah pagi, kalau Anda nggak mengikutinya secara streaming, saya membagikan firman Tuhan, saya berikan judul berpegang kepada janji Tuhan. Saya bagikan ada 3 rahasia apa yang kira-kira Abraham lakukan di dalam perjalanannya ketika dia menerima janji, tapi kenyataan berbeda dengan janji Tuhan. Di Roma 4 dikatakan, sekalipun gak ada dasar untuk percaya, tapi dia berharap juga. Gak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap. Bahkan dikatakannya imannya tidak menjadi lemah. Sekalipun dia mengetahui faktanya bahwa tubuhnya sudah lemah, tidak bisa bereproduksi lagi, dan rahim Sarah itu sudah tertutup, sudah menopause, sudah tua. Nah, kalau kita di posisi Abraham, kalau kita ini menerima janji tapi ternyata keadaan sehari-hari yang kita jalani bertolak belakang dengan janji, kebanyakan dari kita imannya menjadi lemah. Dan kita nggak lagi berharap. Udahlah, nggak perlu berharap, nanti kita kecewa. Gitu ya. Dan bahkan lebih dahsyat dari itu, terhadap janji Allah, janji yang diucapkan Tuhan kepada Abraham yang sudah bertahun-tahun nggak ada penggenapannya, bukannya menjadi ragu, tapi dikatakan terhadap janji Allah, ia tidak meragukan atau tidak jatuh dalam keraguan, sehingga ia tidak lagi percaya. Malah imannya diperkuat, kata Roma 4. Bahkan dengan penuh keyakinan, ia yakin bahwa Tuhan itu mampu melaksanakan apa yang dia janjikan. Kok bisa ya? Apa rahasianya? Abraham itu kok bisa bertolak belakang dengan kita? Saya bagikan ada 3 poin. Apa yang harus kita lakukan di masa kita menantikan janji Tuhan yang mungkin belum tiba dalam kehidupan kita. Anda perlu dengarkan. Lalu di ibadah kedua, saya memberikan judul, sebentar, saya kok jadi lupa temanya. Bisa ditampilkan? Oke, sebentar. Ya, bertumbuh dalam segala hal. Kadangkala dalam ketika kita menunggu janji Tuhan, kita ini kadangkala berkata kepada Tuhan, mana janjimu, mana kok lama. Sementara dari sisi Tuhan, Tuhan itulah yang menunggu kita. Kita berpikir kita menunggu Tuhan, tapi Tuhan menunggu kita. Ternyata janji Tuhan belum digenapi atau rencana Allah belum digenapi dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan itu melihat dari sisi kita belum siap. Makanya Tuhan menunggu kita. Nah, sembari kita menunggu janji Allah digenapi, kita nggak boleh pasif. Kita harus bertumbuh, katakan amin. Bertumbuhlah. Saya bagikan ada konsekuensi kalau kita nggak bertumbuh. Konsekuensinya apa? Kita mungkin bisa kehilangan atau kita nggak bisa menggenapi rencana Tuhan. Kita nggak melihat penggenapan rencana Allah dalam hidup kita. Kemampuan, kapasitas kita jadi terbatas. Saudara, jadi Tuhan ingin kita ini bertumbuh. Jadi jangan fokus kapan digenapinya. Tapi fokuslah kepada pertumbuhan. Nah, saya bagikan ada 3 area yang Anda perlu bertumbuh. Nah, Anda perlu dengarkan. Saya nggak akan khotbahkan di sini. Nah, ibadah yang ketiga ini, saudara, saya kasih judul berdoa dengan penuh kuasa. Mari kita buka sama-sama kitab Habakuk pertama, kita baca di ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Sampai di sini. Berapa banyak yang familiar dengan doa dari Habakuk? Berapa banyak yang mungkin Anda juga merasakan atau mengalami hal yang sama? Kita berdoa tapi seakan-akan Tuhan gak mendengar. Kita berdoa seakan-akan Tuhan itu tidak menolong.
Kita berseru sepertinya Tuhan itu diam. Pernah nggak saudara ngalami ini? Saya yakin Anda pernah. Kita semua pasti pernah. Ada momen-momen kita sudah berseru kepada Tuhan, kita sudah berdoa, tapi mana jawaban doa? Sepertinya kok Tuhan itu tidak mendengar, seakan-akan Tuhan tidak dengar. Kita sudah berseru minta pertolongan, seakan-akan Tuhan itu tidak menolong kita. Dalam kehidupan kekristenan kita bisa atau sangat mungkin berada dalam situasi ini. Nah, sebelum kita ini judging Tuhan atau menuding Tuhan, Tuhan itu tidak dengar doaku. Sebelum kita judging atau menuding Tuhan, Tuhan itu tidak menolongku, Tuhan tidak adil. Hari ini saya akan bagikan saudara sebagai evaluasi kebenaran tentang doa. Jangan-jangan saudara, kita inilah yang mungkin di sisi kita ini tidak berdoa atau tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Nah, saya akan bagikan hari ini ada 3 tingkatan doa, katakan 3 tingkat doa. Ya, kebenaran yang pertama adalah, coba saya mau tanya, kita ini berdoa untuk apa sih? Kita berdoa supaya kebutuhan kita terpenuhi, betul nggak? Makanya ada satu kebenaran, Yohanes pasal yang ke-16, ayat 23 sampai 24, coba kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu, katakan segala sesuatu, yang kamu minta kepada siapa? Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta suatu apapun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ternyata tingkat doa yang pertama adalah meminta, katakan meminta. Saudara, Tuhan itu menjelaskan dalam firman-Nya, Tuhan itu ingin kita meminta kepadanya. Makanya Tuhan itu ngomong sampai hari ini kepada murid-muridnya, kamu belum meminta apapun kepadaku. Mintalah supaya sukacitaku itu penuh. Katakan sukacitaku penuh. Jadi Tuhan itu mengajarkan kepada murid-muridnya, mintalah. Minta kepada siapa? Minta kepada Bapa dalam namaku, kata Yesus. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Tuhan ingin kita berdoa, meminta kepadanya. Alasannya apa? Ini saudara, karena apapun ketika kita meminta itu akan diberikannya kepada kita. Kita akan menerimanya, katakan amin. Jadi tingkatan yang pertama saudara, ternyata berdoa meminta. Tuhan mau kita minta supaya kita menerima. Nah, jadi sebelum kita menuding Tuhan, kenapa Tuhan gak menjawab? Jangan-jangan kita memang belum meminta kepada Tuhan. Loh Pastor Puji, saya udah minta. Nah, mintanya ini apakah Anda meminta dengan iman? Apakah Anda memintanya dengan sungguh-sungguh atau tidak? Loh saya sudah minta tapi kok mana? Makanya ada firman katakan kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ada amin? Saudara? Nah sekarang minta yang seperti apa? Coba kita lihat Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, saya mau tanya, kenapa sih kok Tuhan itu pakai suruh kita ini meminta? Kenapa Tuhan suruh kita meminta? Kan sebelum kita minta Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Kenapa kok masih pakai suruh minta?
Sebetulnya simple, Tuhan suruh kita meminta itu sebetulnya untuk melihat kesungguhan hati kita. Apakah kita ini betul-betul minta apa yang memang kita minta? Ada beberapa orang memang latah. Nah itulah sebabnya Tuhan itu kasih perumpamaan dengan apa? Seperti orang minta, cari, dan ketuk. Sebelum kita menuding Tuhan, Tuhan itu jahat, atau Tuhan itu nggak mendengar doa kita, jangan-jangan kita ini belum meminta. Jangan-jangan kalaupun kita sudah minta, kita mintanya nggak tekun. Kita nggak mengetuk. Mengetuk itu kan kalau kata Pastor Philip itu bukan cuma sekali. Nggak ada mengetuk pintu itu tok, begitu nggak ada. Pasti tok, tok, tok. Kalau nggak dibukain, tok, tok, tok. Nggak dibukain lagi, tok, tok, tok. Saudara, satu kali ada seorang asing lah, dia itu berjalan menuju sebuah kota di dataran Cina dulu. Ternyata saudara, mereka itu sudah kemalaman lalu dilihat ada rumah kuno. Lalu mereka memutuskan untuk mau bermalam di situ. Dia ketuk-ketuk pintu, 5 menit gak dibukain. Dia ketuk-ketuk pintu lagi, 10 menit gak dibukain. Dia ketuk-ketuk lagi, dia baru mendengar ada orang, ada langkah kaki keluar, baru dibukain. Lalu dia tanya, kenapa sih kok nunggu 15 menit baru dibukain? Lalu bapak tua itu ngomong, karena rumah-rumah seperti kayak kita lihat di film-film zaman dulu, film-film silat begitu ya. Antara rumah dalam itu biasanya masih ada kayak teras luar, masih ada kayak halaman luar, baru pintunya. Jadi jauh. Nah ternyata sering kedapatan kalau di tengah malam ada orang ketuk pintu, biasanya kalau mereka itu betul-betul membutuhkan, mereka pasti menunggu. Nah kadangkala orangnya jalan, begitu dibuka pintu orangnya udah keluar. Maksudnya udah pergi. Makanya pemilik rumah ini ngetes. Nanti yang memang benar-benar butuh, dia akan ketuk pintu sampai aku nyampe ke situ. Jangan-jangan kita nggak tekun berdoa. Kita nggak mengetuk. Nah makanya kenapa sih Tuhan itu kok kalau memang Tuhan itu maha tahu, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa kok Tuhan ajarkan suruh kita minta? Dan di dalam minta itu kita ini harus seperti kayak orang mencari atau mengetuk pintu. Karena Tuhan ingin menguji atau melihat kesungguhan hati kita. Ada amin? Jangan-jangan saudara, Anda berdoa dan Anda belum lihat jawaban doa karena memang Anda belum sungguh-sungguh meminta. Dan kadang-kala ujian kesungguhan itu dilihat dari mana saudara? Ketika Anda tekun di dalam doa. Halo amin? Nah, tapi ada juga orang yang minta tapi nggak ada iman di dalamnya. Kenapa orang minta nggak ada iman di dalamnya? Ternyata ini saudara problemnya. Coba kita baca sekali lagi ayatnya di Matius 7, tapi kita baca ayat berikutnya, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Perhatikan anaknya, kata anaknya. Jika ia minta roti atau memberi ular jika ia minta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Kita baca sama-sama ya kalimat berikutnya. 1, 2, 3. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara ayat ini itu mengumpamakan, mengilustrasikan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti bapak dengan anak. Bahkan dikatakan ketika kamu minta, cari dan ketuk. Dikatakan Bapa manakah kalau anaknya itu minta ikan, minta roti, papanya kasih batu atau ular. Jadi kalau kita manusia yang jahat, itu tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Ia akan memberikan yang baik kepada barang siapapun atau mereka yaitu anak-anaknya yang minta. Jadi kita minta itu minta kepada siapa? Bapa, katakan Bapa. Nah disinilah ada banyak orang Kristen terlalu klise sampai-sampai gak punya pewahyuan di dalam kebenaran ini.
Ketika kita minta, saudara harus tahu bahwa ternyata kita minta itu sebagai anak. Halo, amin. Saudara, berkat terbesar kedua yang Tuhan berikan kepada kita lewat kematiannya di atas kayu salib, itu bukan hanya mengampuni dosa kita. Katakan bukan hanya mengampuni. Tapi berkat kedua setelah pengampunan adalah ternyata Tuhan itu mengangkat kita menjadi anaknya. Yang setuju katakan amin. Makanya firman Tuhan dalam Roma 8, Roh Allah itu bersaksi di dalam diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga kita ini bisa berseru kepada Bapa, ya Aba, Bapa. Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Katakan amin. Jadi ini yang banyak orang Kristen itu nggak tahu. Ternyata kita ini, setelah kita ini diampuni, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita diampuni. Ternyata kita ini statusnya itu diadopsi atau diangkat jadi anak. Dan Roma 8 mengatakan ketika kita jadi anak, ternyata kita ini jadi ahli waris dari semua janji Allah. Saya nggak perlu buka ya, Anda baca sendiri. Atau Anda nggak percaya? Kita buka aja deh Roma 8 ayat yang ke-17. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Jadi waktu kita diangkat jadi anak, status kita berubah. Dulu kita ini musuh Allah. Ketika kita percaya kepada Kristus, menerima karya keselamatannya, dosa kita diampuni. Tapi bukan hanya diampuni, kita ini diangkat jadi anak. Kalau dosa kita ini cuma diampuni, tapi kita ini statusnya bukan anak, mungkin kita bisa ragu-ragu, apakah kita ini punya masa depan atau tidak. Tapi waktu kita diangkat jadi anak, semua anak Tuhan punya masa depan. Katakan amin. Kenapa? Waktu jadi anak, kita ini jadi ahli waris. Saudara, warisan itu Anda nggak perlu berjuang atau nggak perlu berusaha. Warisan itu otomatis. Waktu Anda jadi anak, otomatis Anda jadi ahli waris. Anda berhak menerima janji-janji Allah. Halo, amin. Ini luar biasa. Jadi kita ini nggak perlu berjuang, nggak perlu membuktikan sesuatu. Begitu Anda jadi anak, kita ini langsung jadi ahli waris. Saudara. Nah, warisan apa sih yang kita dapatkan? Ini loh, catat baik-baik ya. Waktu kita jadi anak, semua kebutuhan kita akan dipenuhi. Loh, gak ada amin. Saya ulangi ya. Ketika kita jadi anak, seharusnya kita ini gak ragu atau kita ini gak khawatir akan masa depan. Kenapa? Ketika kita jadi anak, semua keperluan kita, semua kebutuhan kita, Dia pasti sediakan. Katakan pasti. Tidak semua keinginan kita dipenuhi. Ingat. Tapi satu yang pasti, kalau Anda perlu dan itu kebutuhanmu, Dia akan sediakan. Itu warisan kita jadi anak. Ada amin, saudara? Kok kelihatannya gak yakin sih? Contoh ya, saya mau kasih contoh. Anak-anak saya punya anak 3. Gitu ya. Setiap keluarga itu kan pasti punya situasinya masing-masing. Setiap keluarga itu pasti punya setiap keluarga itu Tuhan berkati dengan porsi masing-masing. Katakan amin. Saya bukan orang yang punya segalanya. Saya juga bukan orang yang paling kaya. Tapi anak-anak saya itu gak pernah khawatir besok itu bakal makan atau enggak. Anak-anak saya gak pernah tanya sama saya, "Pak, besok makan apa ya? Aku takut gak makan." "Pak, besok ada makanan gak tersedia?"
Gak ada, mereka lenggang kangkung. Mereka sama sekali gak khawatir. Kenapa? Karena saya sebagai orang tua, sebagai papa, saya pasti akan sediakan semua keperluannya. Katakan amin. Waktu anak-anak tiba-tiba berubah jadi online, semuanya tiba-tiba butuh laptop plus butuh iPad semuanya. Kita secara keuangan kita hitung-hitungan, waduh ini pengeluaran besar. Dengar baik-baik, sekalipun misalnya saya itu kemampuannya terbatas untuk sediakan semuanya. Saya dengan istri saya akan usahakan mereka itu bisa punya. Karena apa? Itu kebutuhan sekolah. Kalau memang perlu. Saya akan usahakan pasti akan ada. Walaupun mungkin saya harus berjerih lelah atau berjerih payah. Dengan kata lain, anak-anak saya nggak perlu akan bingung besok makan apa. Besok masih ada kesempatan nggak beli makanan. Karena apa? Saya sebagai orang tua akan perjuangkan. Halo, amin. Sekolah juga sama. Sekolah itu juga punya tingkatannya. Ya, sekolah yang super mahal juga ada. Dengan kemampuan kami, ya kami akan perjuangkan supaya anak kami itu paling tidak sekolah menurut ukuran kami itu adalah sekolah yang bagus. Ada amin? Jadi nggak usah banding-bandingin, loh sekolah saya begini. Kalau memang itu adalah ukuran bagi keluarga Anda, itu yang terbaik. Ya itu berarti hati Anda sudah benar. Semua orang tua akan usahakan yang terbaik menurut kemampuannya. Nah, kenapa kok mereka itu begitu? Karena mereka anak. Halo, amin. Nah sayangnya kita ini nggak pernah memandang bahwa kita ini anak di hadapan Tuhan. Makanya ketika Anda minta itu ragu-ragu. Anda minta itu nggak ada iman. Saudara, Anda minta itu sudah tertuduh dulu. Jangan-jangan yang aku minta ini padahal saudara saya ini justru malah akan terpukul kalau anak saya itu minta makan sama tetangga. Terpukul kalau datang ke tetangga, Om, saya ini sekolah butuh laptop karena online atau butuh iPad. Boleh nggak belikan Om? Kalau saya tahu, saya malu besar. Terpukullah saya sebagai orang tua. Kalau anak saya minta susu di tetangga, saya malu. Saudara, Anda itu anak Tuhan. Ngapain Anda minta ke tempat-tempat pesugihan? Mintalah kepada Bapak. Karena Anda anak. Satu hal yang saya bisa jamin, semua kebutuhan atau keperluan Anda, Tuhan akan sediakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Makanya Yesus ngomong sama murid-muridnya, mintalah. Sampai hari ini engkau belum pernah mintalah. Apa yang kau meminta di dalam namaku kepada Bapa, aku akan berikan. Mintalah supaya sukacitaku penuh. Saudara, nah persoalannya kenapa orang itu ragu-ragu untuk minta atau nggak berani minta? Ya, karena ini statusnya sudah berubah jadi anak, tapi mentalnya masih budak. Mentalnya masih mental pegawai. Makanya Roma itu berkata, kalau kita itu terima roh Allah, kita nggak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita ini takut. Pernah baca ayat itu? Kita baca aja ya. Saudara, Roma pasal yang ke-8 ayat 15 sampai 16. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah siapa? Anak-anaknya. Banyak orang itu terintimidasi kalau dia itu minta sesuatu kepada Bapa. Saudara, terintimidasi, takut. Saudara minta, kalau Anda anak, mintalah. Satu yang saya jamin, semua keperluanmu akan dipenuhi. Tapi enggak semua keinginanmu akan diluluskan. Karena Tuhan kita Bapa yang tidak pernah memanjakan kita. Ya, tapi apakah keinginan kita bisa diluluskan sama Bapa? Bisa loh. Saudara, nah masalahnya saudara,
kita ini seringkali statusnya sudah berubah, tapi mentalnya belum berubah. Tuhan itu sudah memandang kita jadi anak, tapi kita memandang diri kita itu masih pegawai. Masih budak, lebih tepatnya itu masih budak. Saudara, kita semua ini hamba-hambanya. Kita gak boleh kurang ajar. Tapi kita ini juga anak. Katakan amin. Nah, sebelum kita ini menuding Tuhan Bapa yang jahat, coba cek, jangan-jangan kita ini masih mental-mental budak. Kita nggak tahu bahwa ternyata kita ini anak. Kita mungkin ya tahu kita ini anak Tuhan, tapi dalam hati kita ini masih punya mental seperti itu. Saudara, hari ini izinkan kebenaran ini memerdekakan Anda. Mintalah, karena Anda adalah anak. Katakan amin. Oke, sekarang yang kedua, tingkat yang kedua. By the way, kadangkala begini, kalau saudara punya pegawai sama anak, kadang kita itu bisa kasih surprise sama anak kita. Gitu ya. Surprise kejutan itu untuk anak. Kalau Anda pegawai sama anak, mana yang lebih berani minta? Pegawai atau anak? Mana yang lebih beriman? Pegawai atau anak? Pasti anak. Nah, saudara gak boleh lupa satu hal. Izinkan ini jadi pewahyuan. Saudara adalah anak, mintalah. Itu tingkat pertama dari doa. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah mendengarkan. Katakan mendengar. Jadi ternyata doa itu memang adalah komunikasi dengan Tuhan. Ternyata komunikasinya itu gak hanya satu arah. Kenapa doa kita ini tidak hidup atau tidak bergairah? Karena bisa jadi Anda sudah puas hanya di level pertama. Isinya minta, satu arah terus. Tiap kali doa itu cuman minta. Salah nggak minta? Nggak salah, kita anak. Tapi kalau kita ini tiap kali berdoa hanya satu arah minta. Saudara, Anda nggak bisa bertumbuh. Nah, itulah sebabnya komunikasi itu nggak boleh satu arah. Komunikasi itu dua arah. Kita memberitahu Tuhan, tapi di satu sisi Tuhan juga bisa berbicara kepada kita. Kita mendengar. Katakan amin. Kita ini suka ya, ada beberapa orang itu suka hangout, suka ngobrol. Kenapa menyenangkan ngobrol sama temen? Karena ada timbal balik. Kita ngomong ada respon, lalu kita balik ngerespon, lalu saling timbal balik. Coba enak nggak saudara ke kafe, lalu Anda duduk sendiri di pojok, lalu Anda ngomong sama tembok. Ngomong sama tembok ada responnya nggak? Nggak ada. Nah, doa itu juga nggak boleh begitu. Seolah-olah kayak ngomong sama tembok terus. Satu arah terus. Saudara perlu mengizinkan untuk Tuhan berbicara kepada saudara. Nah, di titik ini, ketika Anda berdoa, dan ternyata doa Anda mungkin belum terjawab, di titik ini Anda perlu mengizinkan untuk Anda mendengar Tuhan. Karena doa yang belum terjawab itu bisa jadi ada 3 alasan. Yang pertama, belum waktunya. Memang belum waktunya. Janji Tuhan memang belum waktunya, kok gak digenapi, belum waktunya. Mana doanya kok belum terjawab? Ya karena memang yang pertama, belum waktunya. Yang kedua, karena memang belum siap untuk Anda menerimanya. Seperti yang tadi saya katakan. Belum siap itu maksudnya apa? Tuhan itu harus mengerjakan sesuatu terlebih dulu dalam kehidupan Anda. Sebelum Tuhan itu menggenapi janjinya atau menjawab doa Anda. Yang ketiga, bisa jadi jawabannya itu tidak. Dengan kata lain, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Ada amin? Nah, kalau kita minta terus, tapi kita nggak mendengar Tuhan itu sebetulnya terhadap permintaan kita itu apa? Apakah belum waktunya? Oh, di kita ini disuruh menunggu karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu terlebih dahulu.
Atau memang jawabannya itu tidak, karena Tuhan sediakan yang lebih baik. Pernah nggak saudara punya anak kecil, minta boneka, "Ma, beliin boneka ini." Enggak, jangan, mama jahat. Ternyata mamanya itu mau beliin yang lebih gede. Tapi sudah terlanjur ngomong mama jahat atau papa jahat. Nah, jadi kita ini perlu mendengar. Kenapa penting kita ini mendengar? Karena esensinya komunikasi itu dua arah. Dengan mendengar, saudara itu bisa jadi tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin. Kita ini bisa jadi tahu apa yang sebetulnya harus kita lakukan. Kita bisa tahu bagaimana kita ini mengambil sikap. Katakan mengambil sikap. Jadi kalau misalnya ada doa belum terjawab, Tuhan itu bisa kasih hikmat, kasihin, supaya kita ini bisa mengambil sikap. Contoh ya, satu kali kita nggak perlu buka ayatnya ya, di Keluaran 15. Dalam kondisi terjepit, Musa itu di depan laut, di belakang itu ada pasukan orang-orang Mesir yang mengejar. Ternyata Musa itu berseru-seru kepada Tuhan. Katakan berseru-seru. Lalu Tuhan itu merespon. "Hai Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian? Sekarang suruh mereka maju. Kamu angkat tongkatmu, belah airnya." Bayangkan kalau Musa itu nggak mendengar suara Tuhan. Dia akan terus berseru-seru dan mati. Do you mudeng? Bayangkan kalau dia terus minta, dia nggak mau dengar suara Tuhan, dia minta, "Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong." Padahal Tuhan itu sebenarnya sudah ngomong, ya, nggak usah berseru-seru. Kenapa kamu berseru-seru lagi? Sekarang kamu lakukan ini, ya, atur pasukan supaya mereka jalan maju, lalu apa? Belah airnya. Sebelumnya malah di ayat sebelumnya Musa itu ngomong begini loh, "Jangan takut hai orang Israel." Sebelum dia berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan berperang bagi kita. Wah, mungkin orang Israel ya, Tuhan berperang bagi kita itu pasti gambarannya tiba-tiba mereka kesamber, petir mati semua gitu kan. Tuhan yang berperang kan. Ternyata Tuhan itu memberikan perintah, beda loh. "Musa, kamu yang harus belah airnya. Kamu harus ulurkan tongkatmu lalu pimpin mereka maju." Ya. Dan Musa itu, "Kamu akan tinggal diam, Tuhan akan maju berperang bagimu." Ternyata perintah Tuhannya itu mereka yang disuruh maju. Musa yang disuruh belah airnya. Nah, penting untuk kita mendengar. Karena apa? Dari situ kita ini bisa tahu sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan. Kira-kira Tuhan itu mau ngomong apa sih terhadap permintaan kita? Apakah memang ini belum waktunya? Atau memang kita ini disuruh menunggu karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita? Atau karena memang Tuhan itu memang tidak menjawab karena jawabannya itu tidak. Karena Tuhan punya rencana di depan. Pastinya itu lebih indah daripada rencana kita. Katakan amin. Jadi kita bisa tahu respon Tuhan itu gimana. Kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kesalahan kita adalah kita minta gak mendengar Tuhan, lalu kita tuding Tuhan. Sama seperti Habakuk tadi. Apa Habakuk ngomong apa? "Mengapa engkau tidak dengar doaku?" Betul ya? "Mengapa aku ngomong penindasan tapi engkau tidak tolong?" Nah, makanya Habakuk tahu nih di pasal 2 kali ini responnya beda. Coba kita lihat Habakuk pasal yang kedua. Ayat yang pertama. "Aku mau berdiri di tempat pengintaian." Habakuk 2 ayat pertama. "Berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan," perhatikan kita baca sama-sama 1, 2, 3. "Dan menantikan apa yang akan difirmankan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan atau doaku." Jadi Habakuk di satu titik, pada awalnya dia berseru-seru, dia minta, dia mengajukan pengaduannya, dia minta tolong. Tapi di pasal 2 kali ini dia menantikan kira-kira Tuhan itu mau ngomong apa atas pengaduannya. Saudara, jadi tingkat yang pertama apa saudara? Minta.
Yang kedua apa? Mendengar. Paulus, siapa yang pernah baca ayatnya Paulus? Paulus itu dikatakan ngalami sebuah pengalaman duri dalam daging. Ada utusan iblis yang menggocoh dia. Menurut saya itu adalah penganiayaan yang dia terima di dalam perjalanan penginjilan atau misi. Dia ini mengalami penganiayaan yang hebat, banyak musuhnya. Ngalami kapal karam, hampir mati, ngalami telanjang. Bukan karena dia itu Paulus nggak punya dana, tapi zaman dulu itu nggak ada OVO, nggak ada kartu kredit, nggak ada ATM. Gitu ya, saudara. Nah, jadi kadangkala dia harus dirampok, belum lagi musuh-musuhnya yang ingin membunuh dia. Nah, satu kali dia berseru kepada Tuhan sebanyak berapa kali? 3 kali. Supaya Tuhan menjauhkan atau mengambil duri dalam daging itu. Supaya Tuhan itu meluputkan dia atau melepaskan dia. Dia doa sekali nggak dijawab doanya. Dia doa 2 kali nggak dijawab. Ya ini tekun loh doanya. Ya desperate. Dia doa dengan sungguh-sungguh ketiga kali supaya utusan itu mundur daripadanya. Utusan iblis itu maksudnya apa? Penganiayaan atau penderitaan yang dia alami itu Tuhan bikin mudah. Nggak dijawab, ketiga nggak dijawab. Nah setelah doa yang ketiga, kali ini dia mendengar Tuhan berkata. Tuhan ngomong, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Di dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada rencana dia. Apa saudara? Tuhan itu memakai pengalaman pahitnya itu untuk membentuk karakter dalam kehidupannya Paulus. Dan di titik ini, Paulus itu sampai ngomong di ayat setelahnya dikatakan, karena itu, kita baca aja deh ya, apa responnya setelah dia mendengar Tuhan. Ayat yang kedua, 2 Korintus 12 kita baca ayat yang ke-10. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Ini duri dalam dagingnya ini, kelemahan, siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Sebelumnya dia berdoa 3 kali supaya utusan iblis itu mundur. Tapi waktu dia dengar Tuhan ngomong cukup kasih karuniaku, maksudnya apa? Doamu gak tak jawab. Karena aku punya rencana yang lebih baik. Yaitu aku akan memakai pengalaman itu untuk mengerjakan sebuah kerendahan hati dalam kehidupannya Paulus. Ketika dia mendengar Tuhan bicara seperti itu, dia tahu bagaimana harus mengambil sikap. Sikap apa yang dia ambil? Dia berkata, aku senang di dalam kelemahan, kesesakan, kesukaran, penganiayaan. Gampang gak? Saudara, itu gak akan mudah kalau dia gak dengar Tuhan bicara. Saudara, makanya setelah itu dia doa ke-4 kali, ke-5 kali, enggak lagi doa minta supaya duri dalam dagingnya itu dilalukan. Tapi kali ini dia mengubah sikapnya. Jangan-jangan Bapak Ibu, ada hal-hal tertentu memang Tuhan gak jawab. Karena Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Tuhan punya greater purpose dalam kehidupan kita. Dan kalau kita gak mendengar Tuhan, kalau kita ini gak menangkap pesan Tuhan itu, kita akan terus berdoa dan kita kecewa sama Tuhan akhirnya. Mana kok Tuhan gak jawab? Jadi sebelum kita buru-buru menuding Tuhan jahat, selalu ingat apa yang saya katakan hari ini. Ada 3 alasan kenapa Tuhan gak jawab doa kita. Belum waktunya, kita belum siap, Tuhan mau mengerjakan dulu dalam hidup kita. Atau jangan-jangan memang Tuhan gak jawab karena Tuhan sediakan sesuatu yang lebih baik. Kita perlu mendengar respon Tuhan bagaimana. Dengan cara demikian, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita gak mudah menjadi kecewa sama Tuhan. Amin. Yang terakhir, tingkat yang terakhir adalah kita bersekutu
menikmati hadirat Tuhan. Menikmati Tuhan. Tingkat yang pertama doa itu adalah minta. Kita adalah anak, minta. Yang kedua kita perlu mendengar. Tapi yang ketiga adalah kita perlu menikmati Tuhan. Nah, coba lihat saya. Saudara, bagaimana cara Tuhan itu menarik perhatian kita supaya kita berdoa? Yang pertama, Tuhan izinkan masalah terjadi. Bukan Tuhan penyebabnya, tapi Tuhan izinkan. Nah, banyak dari kita ketika kita punya masalah, kita berdoa bukan? Ketika kita ada dalam himpitan, kita berdoa. Itu salah satu cara Tuhan izinkan. Nah, tipe yang seperti ini adalah reaktif. Ketika ada masalah baru kita berdoa. Yang kedua adalah tipe aktif. Maksudnya tipe aktif itu apa, saudara? Tuhan itu kadangkala menarik perhatian kita dengan cara apa, saudara? Pernah nggak saudara itu tiba-tiba hati Anda itu tiba-tiba digerakkan untuk berdoa? Tiba-tiba kepengen berdoa. Roh Kudus itu kayak menggerakkan hati kita. Ya, ada momen-momen tertentu saya mendengar kalau istri saya itu dibangunin jam 5 pagi. Gitu ya. Atau saudara itu lagi enak-enaknya nonton gitu ya, nonton TV, tiba-tiba saudara didorong untuk berdoa, tiba-tiba ada kerinduan untuk berdoa. Saudara, rindu untuk berdoa itu pekerjaan Tuhan loh. Kita bisa rindu untuk melayani, rindu untuk berdoa itu kadang Tuhan yang kerjakan dalam diri kita. Nah, ketika saudara ada ajakan seperti itu dari Tuhan, responi. Saudara, responi. Gitu ya, ketika Anda responi, biasanya Anda akan mengalami Tuhan. Tapi kalau Anda tunda, nanti begitu waktunya, kering. Anda tunda nanti ya, begitu nanti waktu Anda berdoa masuk dalam hadirat Tuhan, itu kok sepertinya lebih sulit. Karena momennya sudah miss the moment. Nah, itu yang namanya aktif. Anda harus proaktif kalau Tuhan itu mengundangmu untuk berdoa. Kalau yang pertama, lewat masalah. Ya, itu reaktif. Ketika masalah tiba, Anda berdoa. Yang kedua, Tuhan itu tiba-tiba mengundang Anda untuk berdoa. Responi. Nah, yang ketiga itu otomatis. Otomatis itu apa, saudara? Saudara diundang gak diundang Tuhan, gitu ya. Ada kerinduan gak ada kerinduan. Ada masalah dan gak ada masalah. Anda berdoa. Nah, itu tipe yang ketiga. Saudara. Nah, jangan-jangan kenapa Anda doa kok gak dijawab sama Tuhan? Kenapa Anda doa kok Tuhan diem? Karena Tuhan itu sedang menguji. Apakah Anda ketika Tuhan gak jawab doa saudara, Anda tetap berdoa? Saudara, kenapa kok Tuhan diam? Kenapa kok Tuhan itu gak ngundang-ngundang Anda, terus gak mengizinkan masalah, kok tiba-tiba Tuhan itu diam? Karena Tuhan itu ingin melihat apakah saudara itu tetap berdoa. Saudara, apakah Anda tetap mau untuk mencari Tuhan? Nah, disinilah letaknya. Saudara, butuh yang namanya inisiatif. Coba tengok kanan kiri, katakan inisiatif. Siapa yang muda-muda yang masih belum menikah, coba bisa lambaikan tangan. Ada? Nah, saudara, kalau Anda pacaran sama orang, ya misalnya nih, ya ini terserahlah baik sisi cowok atau cewek. Misalnya Anda pacaran sama orang yang selalu nelpon duluan itu saudara. Yang selalu nanya kabar itu saudara. Gitu ya. Yang selalu ngajak pergi itu saudara. Yang selalu aktif itu selalu saudara. Pacar Anda itu pasif. Gak pernah ngajak Anda jalan-jalan. Gak pernah nelpon Anda. Gak pernah ngasih tanya kabar. Selalu saudara yang aktif. Lama-lama saudara mikir, ini cinta apa enggak sih sama aku? Kok aku terus yang inisiatif? Nah, kadang-kala Tuhan juga sama. Ada momen-momen Tuhan itu kasih masalah supaya kita ini berdoa. Ada momen-momen Tuhan itu gerakkan hati kita supaya kita berdoa.
respon itu. Tapi ada momen-momen Tuhan diam. Nggak jawab, seolah-olah nggak ada. Sama seperti kayak Habakuk tadi. Doa seolah-olah Tuhan nggak dengar. Doa tapi Tuhan nggak tolong. Nah, sebetulnya apa maksud Tuhan itu? Kok Tuhan diam? Karena Tuhan ingin menguji kita, apakah kita mencari Dia. Tuhan itu ingin lihat inisiatif dari kita. Ada amin? Di titik yang ketiga, saudara, Tuhan itu ingin melihat bukan permintaan saudara fokusnya, tapi lebih kepada apakah Anda mencari Dia, pribadinya. Bukan apa yang Anda minta. Amin? Nah, coba cek. Sebelum Anda menuduh Tuhan, coba cek. Nah, kuasa doa, kenapa saya kasih judul berdoa dengan penuh kuasa? Karena gini loh, untuk mengubah keadaan itu menurut saya simple. Kuasa doa sesungguhnya adalah ketika Tuhan itu mengubah diri kita, orang yang berdoa. Mintalah, dengar Tuhan, dan yang ketiga, saudara, carilah Tuhan, walaupun Dia itu seakan-akan diam. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.